Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita jumpa lagi. Kita bersyukur hari ini mendapatkan pemberitaan firman Tuhan yang berkuasa bagi setiap kita. Saya selalu berdoa Bapak Ibu baik-baik saja karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Puji Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa, kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali kami mendapatkan pemberitaan firman-Mu, diajar dengan kehendak-Mu, untuk hidup kami sesuai rencana-Mu selama-lamanya. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tema khotbah saya hari ini adalah menyikapi kenyataan melalui keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyikapi kenyataan melalui keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud tema khotbah saya ini Bapak Ibu? Sesungguhnya di dalam kehidupan kita ada dua kenyataan yang kita hadapi. Kenyataan yang pertama adalah kenyataan sekarang yang kita gumulkan, persoalan kita yang berat, penyakit kita yang belum sembuh, kemudian kekurangan yang kita alami, penganiayaan yang kita alami. Itu kenyataan yang pertama yang kita hadapi Bapak Ibu. Jikalau kita terpaku dalam kenyataan tersebut yang sedang kita alami yang begitu berat, niscaya kita akan kalah dengan kenyataan persoalan tersebut. Sebab saudaraku, tidak ada nilai keyakinan. Nah, kenyataan yang kedua adalah kenyataan yang sudah melalui keyakinan, yang sudah melalui iman. Pastinya Bapak Ibu ada nilai perubahan yang nyata sesuai dengan iman kita, sesuai dengan keyakinan kita. Dan kita hidup hendaknya di dalam kenyataan yang kedua seharusnya Bapak Ibu. Kenyataan yang sudah melalui keyakinan kita, yang kita percaya Tuhan pasti menolong. Ini penting Bapak Ibu. Tapi mungkin muncul pertanyaan, Pak Pendeta, bagaimana kenyataan yang sudah saya yakini tetap sama? Tidak mengapa. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang penting keyakinan kita tidak sia-sia. Keyakinan kita tidak lemah. Keyakinan kita tidak kalah. Sebab saudaraku, kalau keyakinan kita kalah, keyakinan kita lemah, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, Bapak Ibu, firman Tuhan menyatakan demikian keberadaannya. Penting untuk kita menyadari Bapak Ibu dalam hal ini, supaya hidup kita tetap sebagai orang beriman. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berjalan dengan apa yang kita punya keyakinan pasti nyata dalam kehidupan kita. Walaupun hari ini kita tidak bisa lihat dan belum lihat. Keyakinan kita lah sampai iman kita itu muncul sebagai yang kita yakin itu terlihat Bapak Ibu dan menjadi nyata. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas Bapak Ibu bahwa keyakinan di sini sangat amat penting, atau iman itu sangat penting bagi setiap kita, supaya kita nyata sebagai orang yang hidup dengan beriman kepada Tuhan. Sebab saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Janganlah kita selalu melihat keadaan kita, persoalan kita terlalu besar daripada nilai Tuhan Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu supaya kita menyadari. Yang pertama Bapak Ibu, kenyataan yang melalui keyakinan adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Camkan ini baik-baik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kenyataan yang pertama adalah bagi Maria, bagaimana bisa dia mengandung tanpa suami? Satu nilai kenyataan yang sungguh rumit menurut Maria, Bapak Ibu. Sungguh berat, Bapak Ibu, apalagi Maria adalah seorang gadis yang muda belia. Dibebankan sedemikian rupa, beban berat, sepertinya demikian keadaannya. Saudaraku, tapi ada penegasan dari Gabriel, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah satu nilai keyakinan yang Maria yakini, dan dia katakan, "Aku ini adalah seorang hamba, jadilah padaku menurut perkataan itu." Jadi Maria menerima kenyataan yang kedua melalui imannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Camkan itu baik-baik, Bapak Ibu. Seberat apapun Bapak Ibu punya persoalan, serumit apapun Bapak Ibu punya persoalan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini penting. Itu kenyataan yang kedua yang setelah melalui keyakinan kita. Makanya keyakinan kita harus kokoh, harus kuat, dan harus setia. Tatkala kita sudah menyatakannya, tatkala kita sudah mengambil statement di dalamnya. Jangan goyah Bapak Ibu, jangan ragu-ragu dalam hal ini. Makanya Bapak Ibu, dikatakan oleh Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita pun sebaiknya begitu Bapak Ibu. Kita ini seorang hamba. Jadilah sesuai perkataan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang indah. Itu yang luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Kenyataan yang kedua adalah kenyataan berkemenangan. Kenyataan yang luar biasa yang harus dimiliki bagi setiap kita. Kita lihat selanjutnya, Bapak Ibu. Kemudian hamillah Maria. Kemudian ada sensus untuk ke Bethlehem. Dengan membawa kandungannya Ibu Maria ke Bethlehem. Ternyata di Bethlehem, Bapak Ibu, tidak dapat tempat. Apakah Maria ini menggerutu, minta fasilitas kepada malaikat? Bagaimana bisa aku hamil yang sudah melalui kehendak Tuhan? Kok enggak ada tersedia tempat? Saudaraku, tapi Maria tidak menggerutu sedemikian rupa seperti kebanyakan orang Kristen yang katanya sudah beriman tetapi menggerutu, minta fasilitas dan lain-lain. Maria menerima keadaan itu karena dia percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keadaan seburuk apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu, tidak menjadi buruk. Pada akhirnya akan menjadi satu nilai yang mulia, yang luar biasa. Kemudian lahirlah Maria di kandang domba. Apakah Maria menggerutu dengan minta fasilitas? Tidak. Karena dia tetap punya keyakinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, Bapak Ibu. Ini penting untuk kita camkan baik-baik. Bagi kita yang sudah berstatement, kita beriman dan kita yakin Tuhan pasti menolong selama-lamanya. Itulah kehidupan orang Kristen harusnya, Bapak Ibu. Hidup dalam kenyataan yang melalui keyakinan. Sebab saudaraku, tanpa iman orang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang dikatakan Ibrani 11 ayat 6. Kemudian saudaraku, setelah melahirkan datang lagi Gabriel. Maria dengan Yusuf dengan anak Yesus Kristus, Bapak Ibu, disuruh mengungsi oleh Gabriel karena ada yang mau membunuh anak tersebut. Apakah Maria menggerutu dengan bersusah-susah? Dari Bethlehem ke Mesir itu jauh sekali jaraknya, Bapak Ibu. Tidak ada fasilitas yang nyaman seperti yang sekarang. Mereka naik keledai, mereka naik onta. Satu hal yang sangat amat riskan bagi orang yang baru melahirkan. Apakah Maria menggerutu dengan demikian dibuat susah oleh keadaan ini? Enggak. Tidak demikian, Bapak Ibu. Karena Maria tetap punya keyakinan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia tetap kuat. Berjalan siang malam dengan cuaca yang ekstrim, Bapak Ibu. Sangat dingin pada malam hari, sangat panas pada siang hari di padang gurun. Dia tidak menggerutu karena dia punya keyakinan yang membawa pada kenyataan adalah mengikuti perintah Tuhan. Jadi sebetulnya kita hidup dalam kenyataan yang sudah melalui keyakinan. Kelihatannya bagi diri kita tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Tapi bagi iman kita ada nilai kekuatan. Ini penting untuk kita menyadari, Bapak Ibu. Kemudian saudaraku, sampailah di Mesir. 2 tahun kemudian datang lagi Gabriel untuk menyatakan bahwa mereka harus balik ke tanah Israel, ke tanah perjanjian. Apakah Maria kembali menggerutu? Tidak menggerutu, Bapak Ibu. Karena kenyataannya Maria sedang melakukan satu tindakan beriman. Sehingga nama ini dipermuliakan bagi orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Ini penting bagi setiap kita. Makanya saudaraku, kenyataan melalui keyakinan ini penting untuk kita lakoni, untuk kita lakukan. Supaya kita hidup tetap beriman kepada Tuhan. Dan mempunyai keyakinan yang teguh, yang kokoh. Dengan seberat apapun persoalan yang kita hadapi. Kita lihat Bapak Ibu di Markus 14 ayat 35 sampai 36. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Demikian pula Yesus Kristus waktu menjadi manusia. Yesus Kristus adalah manusia 100% dan adalah ilahi 100%. Sebagai manusia, Bapak Ibu, dia sangat amat ketakutan dalam hal ini. Karena dia tahu dia akan mati sedemikian rupa, sangat menderita. Tetapi semuanya dia yakin sekali bahwa apabila diserahkan kepada nilai Tuhan, dan dia yakin bahwa kehendak Bapaknya yang terjadi, itu dia dalam arti mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Makanya Yesus ini, Bapak Ibu, mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan dalam bentuk keyakinannya, apapun yang terjadi dia percaya, itulah kehendak Tuhan yang terjadi. Sakit, memang sakit, tetapi ada kehendak Tuhan di dalamnya. Semenderita apapun, nama Tuhan dipermuliakan. Ini penting ya Bapak Ibu, bahwa keyakinan kita harus mengantarkan kepada kenyataan kita kuat di dalam Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Camkan itu baik-baik. Kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Yohanes pasal 11 ayat 39 sampai 44. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu
karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berseru ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Lazarus sudah 4 hari mati dan sudah berbau. Tapi bagi Tuhan tidak sukar untuk membangkitkan Lazarus, untuk memulihkan keadaannya. Ini satu bentuk keyakinan Bapak Ibu yang kita harus percaya. Seringkali kita terlalu menekankan kepada nilai persoalan kita yang katanya beratlah, yang katanya rumit. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kenyataan yang kedua yaitu melalui keyakinan ini perlu dan penting Bapak Ibu. Persoalan apa yang Tuhan tidak bisa jawab dalam kehidupanmu? Tidak ada yang sukar Bapak Ibu. Amin saudaraku. Jadi kita punya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kata Yesus dalam Yohanes 11:25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun sudah mati." Itu kuasa ilahi yang di dalam Yesus Kristus yang kita yakini. Dengan kenyataan yang tersebut Bapak Ibu, kita harusnya berkemenangan di dalam persoalan kita. Bukan justru mengalami kekalahan, bukan justru mengalami penyimpangan dan murtad malah. Tidak demikian. Kenyataan yang melalui keyakinan ini adalah satu nilai pertolongan Tuhan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Amin. Katakan amin Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Sekalipun kondisi Lazarus itu sudah mati 4 hari, terlalu mudah untuk Tuhan pulihkan. Terlalu mudah untuk Tuhan bangkitkan. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang sangat amat luar biasa. Jadi kenyataan setelah melalui iman, kenyataan setelah melalui keyakinan Bapak Ibu, ini harus kita terima. Harus kita yakin, harus kita dapat. Harus kita peroleh. Sebab orang yang mengharap kepada Tuhan tidak sia-sia dan tidak pernah dikecewakan. Bangkitkan imanmu, jangan lemahkan imanmu. Dan setialah di dalam Yesus Kristus, saudaraku, supaya engkau mendapatkan dalam kenyataan yang berkemenangan. Kita lihat Roma 4 ayat 18-24. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usia yang telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Abraham dikenal sebagai orang yang berkeyakinan, sebagai orang yang beriman. Kemanapun dia melangkah, dia percaya betul bahwa dia pasti diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu. Jadi saudaraku, keyakinan kita dalam hal mendapatkan mujizat setiap hari itu pasti nyata, pasti ada Bapak Ibu. Seringkali kita seperti bermain cilukbah dengan mujizat. Seringkali dikatakan bahwa mujizat hanya terjadi di KKR. Tidak demikian. Mujizat terjadi setiap saat tatkala kita yakin.
Karena kuasa ilahi adalah kuasa ilahi yang selama-lamanya, yang tidak bisa dibatasi oleh manusia, yang tidak bisa dibatasi oleh kepintaran manusia, Bapak Ibu. Ini penting bagi kita hidup. Ya kan? Ini penting bagi keyakinan kita, Bapak Ibu. Makanya saudara, Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman, dia yakin betul. Dilihat kenyataan yang pertama, dia sudah tua. Tapi dilihat kenyataan yang kedua, setelah melakukan keyakinan, dia mempermuliakan Allah. Ada amin, Bapak Ibu. Jadi jangan melulu dilihat kenyataan yang pertama, yang membuat kita lemah. Ada kenyataan yang melalui keyakinan yang membuat kita kuat, yang membuat kita pasti, yang membuat kita pasti diberkati dan ditolong Tuhan. Kawan saya, Bapak Ibu, sudah 13 tahun tidak punya anak. Kita berdoa di dalamnya, kemudian sekarang anak ketiga. Satu lagi kawan saya sudah 9 tahun tidak punya keturunan. Kita berdoa dan akhirnya punya keturunan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar, Bapak Ibu. Ini penting ya Bapak, kita camkan baik-baik dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak percuma punya Tuhan yang sangat amat luar biasa dan sangat amat bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Ada amin, Bapak Ibu. Jangan mengandalkan Tuhan yang lain. Kita hanya mengandalkan Tuhan Yesus Kristus yang kita yakini. Tuhan dan Juru Selamat kita yang luar biasa. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Setiap langkah kita selalu dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Selalu dalam kesetiaan Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita percaya mujizat itu akan terjadi setiap hari dalam hidup kita. Waktu anak saya divonis buta waktu umur 2 bulan, Bapak Ibu, kata dokter 50% bisa sembuh, 50% tidak bisa sembuh. 50-50. Kemudian apa yang menyebabkan anak saya bisa sembuh 50%? Saya ditanya agama saya. Saya bilang agama saya Kristen. Oh, hanya mujizat saja yang bisa menyembuhkan anak Bapak. Hanya mujizat, berarti bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bertepatan, saudaraku, kalau soal mujizat saya sangat yakin terjadi dalam setiap hari dalam hidup saya. 2 bulan kemudian anak saya ternyata tidak buta. Mujizat terjadi. Ada amin, Bapak Ibu. Ini betul-betul. Jadi kita tidak sia-sia punya keyakinan yang kepada Kristus Yesus yang baginya tidak ada yang sukar. Ini penting untuk kita camkan baik-baik, Bapak Ibu. Kalau kita tidak yakin dan tidak melalui keyakinan, ya salah sendiri, Bapak Ibu. Karena keyakinan kita lemah. Yang terakhir, yang ketiga, bagi Tuhan tidak ada yang terabaikan. Daniel pasal 3, ayat 14-19. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Luar biasa, Bapak Ibu, statement dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini statement yang sangat saya suka, Bapak Ibu. Iya kan? Dikatakan demikian bahwa jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Puji Tuhan Bapak Ibu, statement yang sangat luar biasa. Karena 3 orang ini beranggapan bahwa tidak akan pernah ada yang diabaikan oleh Tuhan. Siapapun kita, tidak pernah ada yang terabaikan Bapak Ibu. Ini penting kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat amat setia. Mungkin kita tidak setia seringkali Bapak Ibu, tapi Tuhan tetap setia kepada kita. Jangan ini mengeluh dengan menyatakan sepertinya Pak Tuhan meninggalkan saya. Tidak ada yang Tuhan meninggalkan kita. Kita seringkali sok tahu Bapak Ibu, itu melemahkan imanmu, melemahkan keyakinanmu. Semuanya kita tidak akan pernah ada yang diabaikan oleh Tuhan. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Tidak mungkin selai putus tanpa seizin Tuhan. Semua kita Bapak Ibu tidak ada yang diabaikan oleh Tuhan. Justru Tuhan sangat peduli terhadap setiap kita. Ini penting Bapak Ibu. Ini kita punya keyakinan. Jadi jangan sampai kita punya iman menyimpang, pergi ke dukun, menyembah berhala dan lain-lain. Ya, sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan. Kita punya keyakinan mesti diperbaiki dulu Bapak Ibu kalau kita punya statement yang gak jelas. Yang membuat statement malah menghukum diri sendiri Bapak Ibu. Yang membuat senang iblis. Saudaraku, lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Tuhan yang kami puja mampu menyelamatkan kami, selamatlah kami. Jika tidak, kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku Raja. Luar biasa. Keyakinan yang handal, keyakinan yang sangat mutlak, sungguh luar biasa. Apakah kenyataannya Sadrak, Mesak, Abednego itu terbakar? Tidak. Bahkan ada pribadi yang keempat hadir di situ, yaitu pribadi Kristus. Yang mana melindungi mereka, yang mana menolong mereka, yang mana membuat mereka berkemenangan. Sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar memuliakan Tuhan. Pada akhirnya mempermuliakan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin, saudaraku. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang luar biasa dengan penuh keyakinan kita. Sehingga saudaraku, walaupun kita sama-sama ada masalah dengan orang dunia, kita beda bersikap. Karena kita punya keyakinan Tuhan pasti menolong. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah mengabaikan saya. Ada amin Bapak Ibu. Dan jikalau engkau selama ini pergi kepada yang bukan Tuhan bertobat, Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin Bapak Ibu. Kenyataan yang melalui keyakinanlah kita boleh hidup di dalamnya. Sehingga keyakinan kita semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin setia selama-lamanya. Saya sangat percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati kita sekalian. Memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan isi hatimu. Kami hidup dalam kenyataan yang telah melalui keyakinan yang kokoh kepada Kristus Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang terabaikan. Kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dilindungi Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati Tuhan dan lindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Amin. Haleluya.